Pengertian emosi. Seringkali kita dengar bahwa orang-orang menyebutkan emosi ini artinya marah. Tapi apakah benar emosi itu artinya marah? Mari kita simak dari ketiga grand theory mengenai emosi. Yang pertama, ada teori James Lange. Emosi yang dirasakan adalah persepsi tentang perubahan tubuh. Nah, persepsi kita terhadap reaksi itu adalah dasar untuk emosi yang kita alami. Sehingga pengalaman emosi atau emosi yang dirasakan terjadi setelah perubahan tubuh memunculkan pengalaman emosional. 2. Teori Cannon-Bard. Teori ini menyatakan bahwa emosi yang dirasakan dan respon tubuh adalah kejadian yang berdiri sendiri. Menurut teori ini, kita pertama kali menerima emosi potensial yang dihasilkan dari dunia luar, kemudian masuk ke daerah otak, dan otak mengirim output ke dua arah. Yang pertama ke organ-organ tubuh dalam, dan yang kedua otot-otot eksternal untuk menghasilkan ekspresi emosi tubuh. Yang ketiga ada teori Schachter-Singer. Teori kontemporer ini menyatakan bahwa emosi yang kita rasakan adalah dari interpretasi kita tentang sesuatu yang membangkitkan tubuh. Nah, jadi bisa disimpulkan dari ketiga teori tersebut bahwa pengertian emosi sebenarnya adalah perasaan yang ditunjukkan oleh seseorang atas suatu kejadian atau peristiwa. Perbedaan emosi dan emosional. Nah, kita tahu tadi bahwa emosi ini lebih mengarah kepada perasaan, sifat, atau keadaan. Maka emosional lebih mengarah kepada karakteristik berkaitan dengan emosi, ekspresif dari emosi. Contoh penggunaan katanya. Seseorang jadi emosional. Seorang jadi emosional melihat orang yang menangis. Nah, kita tahu bahwa emosional ini mudah terpengaruh dengan emosi. Nah, perkembangan emosi berkaitan dengan pengalaman anak dalam mengenali perasaan yang dialami, memahami bagaimana dan mengapa sebuah hal terjadi, mengenali perasaan orang lain, dan mengembangkannya. Seiring pertumbuhan anak, perkembangan emosi anak ini juga akan semakin kompleks dengan pengalaman hidup yang didapatkannya. Untuk itulah, perkembangan emosi ini akan menjadi hal yang sangat penting untuk kesehatan mental anak. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi emosi bagi anak. Ada 7. Yang pertama, menimbulkan respons otomatis. Misalnya, anak bertemu dengan binatang buas atau ular deh. Nah, tanpa berpikir apapun, anak akan melakukan ekspresi terkejut, takut, dan juga bisa lari, menyelamatkan diri. Nah, hal tersebut kita tahu bahwa keadaan krisis bisa dilewati karena anak tersebut memiliki respons otomatis. Yang kedua, menyesuaikan reaksi dengan kondisi khusus. Misalnya, saat anak ditinggalkan oleh orang yang anak cintai. Nah, anak ini akan mengeluarkan kesedihan, ekspresi sedih. Yang ketiga, memotivasi tindakan. Nah, emosi tertentu mendorong seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, saat anak mengalami emosi cinta atau ketertarikan kepada sesuatu. Misalnya pada bidang musik. Nah, anak ini emosi ini dapat memicu anak untuk berbuat macam-macam terhadap bidang seni musik untuk mendapatkan apa yang anak mau. Yang keempat, mengkomunikasikan sebuah niat kepada orang lain. Misalnya nih, ketika anak sedang diremehkan oleh orang lain atau disepelekan. Nah, anak ini mungkin akan berpesan bahwa sebenarnya mereka tidak ingin disepelekan. Nah, intinya adalah ada suatu pesan di balik emosi yang anak tunjukkan tersebut. Yang kelima, meningkatkan ikatan sosial. Nah, emosi ini memang berfungsi untuk meningkatkan ikatan sosial. Dengan adanya emosi positif seperti rasa bahagia,
Penerimaan, sayang, dan juga kedamaian akan membuat hubungan sosial semakin erat dan semakin menguatkan suatu hubungan. 6. Mempengaruhi memori dan evaluasi suatu kejadian. Misalnya, saat anak bertemu seseorang dengan seusianya, sebayanya, tentu mereka akan memiliki penilaian tersendiri terhadap orang tersebut. Nah, jika anak merasakan emosi yang kuat, bisa jadi anak akan berteman dengan seseorang tersebut dan melakukan pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan yang terakhir ada meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Nah, seseorang tentunya akan lebih mengingat kembali kenangan-kenangan yang diliputi oleh emosi yang kuat. Selanjutnya, bentuk-bentuk emosi. Nah, bentuk-bentuk emosi menurut Goleman tahun 2009, yang pertama adalah amarah, yaitu rasa beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, tersinggung, bermusuhan, hingga melakukan tindakan kekerasan dan juga kebencian. Yang kedua, kesedihan, yaitu pedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, kesedihan, ditolak, dan juga depresi. Yang ketiga, rasa takut, yaitu rasa takut sendiri, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak senang, ngeri, fobia, dan juga panik. Selanjutnya, kenikmatan, yaitu rasa bahagia, gembira, puas, terhibur, bangga, senang sekali, dan rasa manis. Selanjutnya, cinta, yaitu persahabatan, penerimaan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, dan juga hormat. Selanjutnya, terkejut, yaitu rasa terpana dan juga takjub. Selanjutnya, jengkel, yaitu hina, jijik, muak, dan juga benci. Lalu malu, yaitu rasa bersalah, malu hati, kesal hati, sesal, hina, aib, sampai hati hancur lebur. Nah, secara umum sebenarnya ada 3 emosi dasar. Yang pertama yaitu emosi positif, yaitu perasaan-perasaan yang diinginkan, seperti rasa senang dan juga bahagia. Yang kedua ada emosi negatif, yaitu perasaan-perasaan yang tidak diinginkan dan menjadikan kondisi psikologis yang tidak nyaman, seperti sedih. Lalu ada pun emosi campuran positif dan negatif, seperti rasa cemburu, heran atau ingin tahu, dan juga hasrat. Terima kasih.